طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana takbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzala al-ma'a minal mu'asharat wa ansha'a habba wan nabat wa qadara al-arzaq wal aqwat wa ataba 'ala al-a'mal shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawai mulkillah wa la ali wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap daripada para abna'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anak cucunya Sayyidina Muhammad, para keturunan Sayyidina Muhammad, para darah dagingnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para habaib, mereka yang membawa daripada nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita guru kita Al-Habib Husain bin Abdurrahman Al-Habsyi Allah bitul hayatih. Juga hadir bersama kita Al-Habib Ahmad Sadiq Al-Habsyi, Al-Walid Al-Habib Hamdi Asghaf. Hadir bersama kita Al-Habib Ali Al-Jufri. Hadir bersama kita Al-Habib Ramadan Jamalalail dan seluruh para asatid, para habaib lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan habaib kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah menangkan segala perjuangannya. Amin amin ya rabbal. Para kesepuhan yang dimana mereka adalah pewaris Sayyidina Muhammad, mereka adalah pewaris ilmunya Sayyidina Muhammad, mereka adalah kaki tangannya Sayyidina Muhammad, mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarisu dinara wala dirhaman fa innaha yuwarisu ilma al-ulama yusabbihul jannah wa khulafaul anbiya. Man akramal ulama faqad akramallahu wa rasulah. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya yang agung, sesungguhnya para anbiya, sesungguhnya para mursalin, mereka tidak mewarisi harta, mereka tidak mewarisi tahta, harta, pangkat dan jabatan. Mereka tidak mewarisi dirham, dinar, emas dan perak, tetapi mereka mewarisi majlis-majlis ilmu, mewarisi para ulama untuk hadirnya di tengah-tengah kita. Dan juga beberapa para ulama itu adalah beberapa pelita surga dan penerus para nabi, pewaris para nabi. Man akramal ulama faqad akramallahu rasulah. Barang siapa yang cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan orang alim, maka sama seperti dia cinta menghormati daripada segenap para panitia penyelenggara negara yang telah mensukseskan acara ini. Jazakumullahu khairan jazak. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan antum semua. Amin amin ya rabbal. Juga salam Muhammad ini saya sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat baginda Nabi besar Muhammad
Mudah-mudahan berkah hadir kita di majlis yang mulia ini pada malam hari ini. Berkah turunnya hujan ini, Allah jadikan hujan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya. Amin amin ya rabbal. Saudara rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, man zara aliman faqannama zarani, man safaha aliman faqannama safahani, man jalasa aliman faqannama jalasani, wa man jalasani fi dunya ajastu ma yawmal qiyamah. Barang siapa yang berjabat tangan orang alim, berjabat tangan, mencium tangannya orang soleh, mencium tangannya para habaib, maka sama saja ia mencium tanganku, kata Nabi. Barang siapa yang berkunjung kepada orang soleh, berkunjung kepada ulama, maka sama saja ia berkunjung kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa yang sewaktu di dunia ia duduk dengan orang alim, di dunia ia duduk dengan orang soleh, ia duduk dengan para ulama, maka kelak di yaumil qiyamah, kelak di akhirat ia akan dudukkan denganku, kata Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan di surga yang pertama kita didekatkan dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal. Isra wal Mi'raj itu terbagi dua jalan. Isra itu lintas masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari majlis masjidil haram ke masjidil aqsa. Lalu Mi'raj ada lintas dimensi, lintas alam, dari dunia hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang mati Allah, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj banyak kisah-kisah yang menarik, yang mana pada saat malam hari ini saya jelaskan hanya sedikit saja. Maka saudara mati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kejadian Isra, Allah Subhanahu wa taala menaiki kendaraan, yaitu hewan yang bernama burak. Apa itu burak? Burak adalah salah satu hewan yang hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Burak hewan yang lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada kuda. Selangkahnya burak itu sejauh mata memandang. Itulah burak. Pada saat itu malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat Jibril, masuklah engkau ke dalam surgaku. Carikanlah, pilihkanlah burak yang bagus, yang sempurna, yang luar biasa, yang terbaik buat kekasihku Nabi besar Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril masuk. Malaikat Jibril masuk ke dalam surga tersebut. Terdapat 60.000 burak di dalam surga tersebut. Dan setiap buraknya, setiap keningnya, setiap kepalanya ada tulisan Muhammad Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, inti daripada peristiwa Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW itu Nabi SAW diberikan hadiah yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa perintah salat. Yang dimana perintah salat tersebut yang tadinya 50 waktu ditawar oleh Nabi jadi 5 waktu. Kenapa? Nabi SAW tahu kualitas umatnya. Nabi SAW tahu kualitas umatnya. Bayangkan kalau sholat 50 waktu diwajibkan, Anda mau makan tiba waktu sholat, Anda mau makan tiba waktu sholat. Lihat bagaimana cintanya Nabi kepada kita, sayangnya Nabi kepada kita. Akhirnya sholat diwajibkan ulang untuk 5 waktu. Maka perbaikilah sholat kamu, jagalah sholat kamu. Sholat adalah penentu amal ibadahmu dunia dan akhirat. Jika sholat kamu baik, sholat kamu bagus, sholat kamu sempurna, maka baik seluruh amal ibadah kamu. Tetapi jika sholat kamu buruk, sholat kamu acak-acakan, sholat kamu bolong-bolong, maka buruk juga semua amal ibadah kamu. Maka perbaikilah sholat kamu, jagalah sholat kamu. Maka saudara mati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang mulia, umat yang agung, umat yang kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemimpin daripada umat-umat lainnya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Umat yang akan berdiri di barisan paling depan membawa bendera Rasulullah. Umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Rasulullah. Umat yang dimana para nabi-nabi terdahulu iri sebagai kita, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW berpesan kepada kita,
Al-mar'u min jannisi. Seseorang berkumpul dilihat dari siapa teman duduknya, siapa teman nongkrongnya. Sebagian ulama berkata, man sahiba ahyar falahullah min ahyar wa in kana min asyrar. Barang siapa yang berteman dengan orang alim, berteman dengan orang soleh, berteman dengan para ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dirinya orang yang baik walaupun awalnya dia orang yang buruk. Begitu juga sebaliknya, man jalasa asyrar falahullah min asyrar wa in kana min ahyar. Barang siapa yang duduknya dengan orang alim, duduknya dengan orang bejat, duduknya dengan orang yang bodoh, berteman dengan orang yang rusak, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan jadikan dirinya orang yang buruk walaupun awalnya dia orang yang baik, walaupun awalnya dia orang alim, walaupun awalnya dia orang yang soleh. Maka perhatikanlah siapa teman duduk kita, siapa yang selalu bersama kita. Syekh Abi Bakar bin Salim Fahril Wujud beliau mengatakan dalam syairnya, man jalasa ahyar huziya bil khair wal anwar wa man jalasa asyrar huziya bil awad nar. Barang siapa yang duduknya dengan orang alim, duduknya dengan orang soleh, huziya bil khair wal anwar, maka seluruh pintu-pintu rahmat rahasia Allah tercurah limpahkan untuk dia. Dan duduknya dengan orang alim, dan duduknya dengan orang-orang soleh, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang duduknya dengan orang bejat, duduknya dengan orang bodoh, duduknya dengan orang yang rusak, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan berikan dia siksa, yaitu dipermalukan di dunia dan akhirat, dan akan diberikan siksa yang lebih pedih, yaitu dimasukkan dalam api neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada malam hari ini lidah-lidah kalian yang basah dengan yang basah karena bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Allah jadikan lidah-lidah kalian tidak pernah kering daripada memuji baginda Nabi besar Muhammad. Ketahuilah, lidah-lidah di dunia ini yang basah karena bersolawat kepada Nabi, maka kelak lidah itu juga yang akan basah dengan tagaul kausar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi tidak ada batasnya, keagungan Nabi tidak ada batasnya. Sampai dalam qasidah Imam Muslim, dalam syair yang beliau berkata, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, dan syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi besar Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi besar Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, jikalau seluruh pohon-pohon di dunia ini dijadikan pena, lautan-lautan menjadi tinta, digunakan hanya untuk mengukir kemuliaan Nabi, maka pohon-pohon menjadi pena, lautan-lautan menjadi tinta, tidak akan sanggup, tidak akan bisa mengukir kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, di negeri yang kita cintai ini, negeri yang dimana penguasanya, pejabatnya, pemerintahnya ahlu sunnah wal jamaah, di negeri yang kita cintai ini, tepat 1 tahun lalu ada seorang anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang habaib yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Ia bergembira atas lahirnya Rasulullah, bersenang hati atas lahirnya datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengadakan acara maulid Nabi. Di situ hadir para ulama, hadir para masyayikh, hadir para habaib, hadir para alim ulama, orang-orang saleh di dalam situ. Di situ ada ilmu, ada nasihat, ada hikmah, ada manfaat. Orang-orang yang hadir mengambil intifa, mengambil iktibar, mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil nasihat di dalam acara tersebut. Bahkan bukan hanya beliau saja, banyak para ulama-ulama lain, para habaib-habaib yang lain yang merayakan maulid Nabi. Tetapi satu habaib ini yang merayakan maulid Nabi Muhammad, bersenang hati, bergembira atas lahir Rasulullah, beliau ditangkap, dipenjara, kedua tangan beliau, tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan yang pernah mengangkat mic,
mayit ketika tsunami di Aceh. Tangan yang selalu berkeringat untuk membela Islam dan membela umat Nabi Muhammad. Tangan yang selalu mati-matian berkeringat membela bangsa dan negara Indonesia. Tangan tersebut diborgol, dihinakan, diasingkan, dikucilkan. Sedangkan para tangan-tangan kotor, para koruptor, tangan-tangan najis, para pejabat-pejabat yang zalim, mereka tidak diborgol. Tangan beliau diborgol. Bukan hanya itu saja, rekening beliau, bukan hanya beliau saja, seluruh keluarganya dibukukan, diblokir semuanya. Keluarganya seluruhnya diteror, penantu-penantunya diteror. Bukan hanya itu, 6 laskar, 6 pengawal yang setia kepada beliau dibunuh dengan sadis, dibantai dengan kejam. 6 pengawal tersebut mereka mengorbankan jiwanya, nyawanya, raganya, hartanya untuk anak cucu Nabi yang bergembira atas lahir Rasulullah SAW. Maka saudara rahmati Allah, kalau penguasanya Wahabi, kalau pejabatnya Wahabi, pemerintahnya Wahabi, tidak heran orang bikin acara Maulid Nabi dibubarkan, panitianya ditangkap-tangkap. Gak heran, kenapa? Wahabi tidak suka dengan Maulid Nabi. Tetapi pemerintah sekarang yang mengakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Masya Allah. Maka saudara rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, tidak ada sejarah manapun orang masuk penjara, orang masuk ke dalam jeruji besi karena merayakan Maulid Nabi Muhammad, karena mengagungkan Maulid Nabi Muhammad, karena bergembira atas lahir Rasulullah, kecuali sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Hashim bin Syihab. Betul tidak? Betul. Maka setannya itu perbuatan zalim atau tidak? Kalau kompak zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Saudara, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diajarkan untuk melawan pemerintah yang sah betul, tidak diajarkan untuk melawan pejabat penguasa yang sah betul. Yang kita lawan kezalimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan maksiatnya, mengkorupnya, dolalatnya, sayyiatnya, mukhalafatnya. Yang kita lawanlah kebijakan-kebijakan para pejabat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan asing dan merugikan rakyat Indonesia sendiri. Yang kita lawan bila mana pejabat-pejabat Indonesia, pemerintah, penguasa Indonesia masih mengirimkan tenaga kerja asing dari manapun, dari Amerika ke Jepang ke Korea, Cina, dari manapun. Sedangkan di Indonesianya masih banyak rakyatnya yang sengsara, rakyatnya yang miskin, rakyatnya yang kelaparan. Berarti penguasa Indonesia masih ingin menguntungkan rakyat asing dan merugikan rakyatnya sendiri. Betul? Betul. Ketahuilah, pejabat-pejabat Indonesia, pemerintah Indonesia, mereka bukan berkorban untuk rakyat, mereka bukan bersemangat untuk rakyat, mereka bukan berkorban untuk rakyat, mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang miskin yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan untuk kepentingan perut, dunia, harta, jabatan, pangkat, dunia, politik, partai mereka sendiri. Sudah betul? Betul. Setannya itu zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Orang kompak zalim apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kezaliman lawan apa biarkan? Orang kompak lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Takbir. Allahu Akbar. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah tidak
kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Maju, Maju ayo terus maju. ADC, Kami anak bangsa. kami berjanji Demi Allah. Rela berbangsa demi agama. wahai prajurit membela Rasulullah, Walau tanpa lelah. walau harus merangkak dengan takkan mundur, walau satu langkah, Takkan mundur. walau satu langkah, Takkan mundur. walau satu langkah, akan mundur. Walau satu langkah. Katanya semuanya jawab yang kompak, siap bela Allah, siap bela Allah, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap taat komando ulama, siap berjuang bersama imam besar, siap berjuang bersama imam besar, siap hancur demi agama, siap hancur demi negara, siap binasa, siap mati, siap berdarah. Semangat tangan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. وفتحنا لبركتهم واهدنا وسنا بحرمتهم وأبدنا في طريقتهم ومعافاتنا في الذي. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri acara ini, marilah kita tundukkan kepala kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. آمين آمين يا مجيب السائلين. لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم سلمنا وسلم من معنا واحفظنا واحفظ من معنا من جميع البليات والأذيات والمؤذيين والمؤذيات ومن أشرار خلق الله ومن شر كل ذي شر ومن بدءة القدر إنك على كل شيء قدير. اللهم النغلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين ومن النفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الإنسان بخالص النية في جميع الأقوال والأحوال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.